Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham وافتح لنا أبواب العلم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير يسير عليك ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah di yaumul qiyamah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram, masih di bab Ahkamil Miyah, bab yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan air. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang berbicara tentang anjuran atau diperbolehkannya suami mandi janabah menggunakan air yang bekas digunakan oleh istri, atau sebaliknya istri mandi menggunakan air yang bekas digunakan oleh suaminya. Tapi yang afdal adalah mandi bareng. Nah, ini sunnah yang kita pelajari pekan lalu adalah disunnahkan mandi bareng istri. Nah, mudah-mudahan sudah mengamalkan dalam sepekan ini, kalaupun nggak setiap hari minimal sudah sekali lah ya. Kalau belum, selepas ini ngaji kalau tidak diamalkan itu apa kan? Baik. Hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab akhrajahu Muslim wa fi lafdhin lahu falyuriqhu walit-Tirmidzi ukhrahunna bit-turab. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalb al ayyaghsilahu sab'a marrat. Cara membersihkan bejana, mangkuk, ember, bak, panci, apalagi atau yang semisalnya. Idza walagha fihil kalb, ketika seekor anjing minum menggunakan atau menjulurkan lidahnya menggunakan bejana tadi, ya, baik di baskom, ember, bak, panci dan yang semisalnya, lalu ada anjing meminum air dari situ, maka bejana dan air itu terkontaminasi dengan najis yang bersumber dari liurnya anjing. Di sini memang terjadi khilaf antara ulama. Sebenarnya yang najis itu apakah hanya liur anjing ataukah seluruh badan anjing itu?
Kalangan Malikiyah mengatakan yang najis hanya air liurnya saja. Kulitnya, bulunya, badannya, dagingnya itu tidak najis tapi haram, nggak boleh dimakan. Cuman tidak najis. Kalangan Malikiyah mengatakan demikian. Sementara kalangan Syafi'iyah dan juga Hanabilah mengatakan liur itu atau mulut merupakan anggota tubuh yang paling suci. Dari tubuh kita nih, yang paling suci adalah air liur mulut kita dibandingkan tangan, apalagi telapak tangan nih. Oh, ini kotor ini. Apalagi kalau sering megang handphone. Konon kabarnya ada penelitian handphone ini lebih kotor daripada kloset. Karena kalau kloset minimal seminggu sekali dicuci, Pak. HP kayaknya belum ada ya. Tempat laundry HP belum ada ya. Laundry baju, jaket, sepatu ada. Helm ada. HP enggak. Jarang sekali kita cuci HP ini. Sesekali lah kita bersihkan mungkin dengan tisu basah. Tapi kuman-kumannya banyak sekali. Kotor tangan kita, badan kita, belum terkena debu apa segala macam polusi, kotor. Tapi lisan atau lidah, air liur di dalam ini itu bersih dibandingkan anggota tubuh kita yang lain. Menurut kalangan Hanabilah dan juga Imam Asy-Syafi'i, kalau anggota tubuh anjing, air liur yang merupakan bagian terbersih dari makhluk itu saja najis, apatah lagi seluruh tubuhnya, gitu. Maka dalam mazhab Syafi'i atau mazhab Hanabilah, anjing itu dari sekujur tubuhnya najis, liurnya najis, bulunya najis, senggolan dengan fisiknya najis, semuanya najis, bukan hanya liurnya saja. Nah, itu beda pendapat. Kami dalam hal ini ikut pendapat kedua, pendapat kalangan Syafi'i dan Hanabilah, bahwa yang najis dari anjing itu bukan hanya liurnya tapi seluruh tubuhnya. Nah, dalam hadis ini baik kalangan Hanabilah ataupun Malikiyah dan Syafi'iyah sepakat. Berarti kalau liur anjing itu najis. Ketika dia misalnya menjilat bejana, menjilat pakaian, menjilat kulit kita, menjilat sajadah yang kita pakai menggunakan untuk sholat, menjilat celana kita misalnya, maka berarti benda-benda ini semua terkontaminasi dengan najis liurnya anjing tersebut. Berarti dipakai untuk sholat bermasalah itu, karena dia sudah terkontaminasi oleh najis. Lalu bagaimana cara membersihkannya, Ustaz? Hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fil kalb an yaghsilahu sab'a marrat. Cara membersihkannya adalah cuci sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab. Ulahunna itu maknanya bisa awaluhunna atau fi ihdahinna. Bisa maknanya di awalnya, bisa bermakna di tengah-tengahnya, bisa bermakna di akhirnya. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam lafaz beliau ada tambahan fal yuriqhu, dibuang dulu airnya baru dicuci. Dalam riwayat Imam Tirmizi ada tambahan ukhrahunna biturab, terakhirnya itu menggunakan turab, debu. Berarti kata para ulama, cara mencuci benda yang terkontaminasi oleh najisnya anjing itu kita cuci sebanyak 7 kali. Salah satunya boleh pertamanya, boleh keduanya, ketiganya, keempatnya, kelimanya, keenamnya, atau yang terakhir ketujuhnya itu menggunakan campuran airnya dengan tanah atau debu. Campur debu baru dicuci. Dengan begitu maka sucilah media atau benda yang terkontaminasi dengan najis air liurnya anjing tadi. Kenapa menggunakan turab, menggunakan debu atau tanah? Sebagian ulama mengatakan ini ta'abbudi, ini bagian dari ibadah, Rasul memerintahkan begitu maka kita kerjakan. Sebagian lagi mengatakan karena ada mikroba, apa istilahnya, kuman pada liur anjing itu yang tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dimusnahkan kecuali dengan menggunakan air yang bercampur dengan debu. Jadi tanah ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanah itu suci. Makanya kalau kita berwudu menggunakan air,
Ketika tidak ada air, maka tayamum. Apa yang kita gunakan tayamum? Apakah cat? Bukan, debu. Tanah itu. Kenapa? Karena dia suci. Jadi debu itu tanah, tentu tanah yang bersih, bukan tanah comberan misalnya, atau tanah dekat kotoran sampah, itu terkontaminasi oleh sampahnya itu. Tapi kalau tanah secara umum, dia suci. Dia bisa menetralisir bakteri-bakteri dan kuman-kuman. Ada penelitian, ini saya sebutkan, katanya tanah itu mengandung tetrasiklin dan tetarolit yang fungsinya adalah untuk mensterilisasi kuman. Mohon maaf. Misalnya ada orang meninggal karena virus berbahaya atau kuman berbahaya. Apa kemarin misalnya COVID, ya. Atau apa lagi? TBC. Atau apa lagi? Penyakit-penyakit berbahaya, kuman-kuman berbahaya, bakteri-bakteri berbahaya, virus HIV misalnya, atau apa lagi, cancer dan seterusnya. Ketika orang ini meninggal, dia dimakamkan dalam sebuah kuburan, itu bakteri-bakterinya itu akan mati dan punah. Dia tidak keluar menjalar kemudian, sehingga orang yang misalnya duduk di tanah pekuburannya itu terkontaminasi penyakitnya. Enggak, semua sudah habis, semua sudah steril dengan tanah ini. Mohon maaf, jasad manusia ini kalau kita sudah meninggal itu kan hancur, rusak fisik ini. Itu mengandung bakteri-bakteri yang sangat berbahaya. Kalau dia dikubur, bakteri-bakteri ini mati. Misalnya kejadian tsunami di Aceh tahun berapa itu? 2005 ya. Banyak, mohon maaf, semoga Allah terima amal ibadah saudara-saudara kita yang meninggal ketika peristiwa itu. Itu banyak yang meninggal, banyak sekali orang meninggal, sehingga tim SAR itu kewalahan mengurus jenazah yang berserakan di mana-mana itu. Maka banyak relawan, tim relawan ikut mau membersihkan. Ada yang modal nekat tapi tidak memiliki ilmu. Dia pakai tangan begini, dia angkat mayat-mayat itu, bawa sini, dibawa sini. Rupanya bakteri-bakteri dari jenazah itu menyebar ke tangannya, luka. Lalu lama-lama menjalar ke tubuhnya, justru membahayakan dia. Kasus kemarin juga banyak di beberapa tempat ketika banyak ditemukan mayat begitu, ya. Korban gempa, longsor, Gunung Merapi dan seterusnya. Ini jasad yang sudah sekian hari itu kan sudah mulai membusuk. Itu dia memiliki bakteri-bakteri kuman yang berbahaya. Kalau itu kita pegang langsung, ini pindah ke kita, bakterinya bisa rusak. Tapi ketika dia dikuburkan, meskipun kuburnya nggak dalam-dalam amat, nggak sampai 1 meter misalnya, itu bakterinya punah, hilang dia. Dia nggak keluar naik ke atas gitu, sehingga sampai sekarang tanah pekuburan itu aman. Meskipun yang dikubur di situ matinya macam-macam penyebabnya. Bakteri-bakteri, virus-virus yang dibawa oleh jenazah yang dikuburkan di situ macam-macam. Tapi semuanya itu steril. Tanah-tanah pekuburan aman, nggak masalah. Nah, itu zat yang dikandung oleh tanah itu. Karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ketika kita ingin membersihkan benda yang terkontaminasi najis liurnya anjing itu mengandung bakteri atau virus yang hanya bisa dibersihkan dengan menggunakan tanah itu. Karenanya, apakah bisa Ustadz? Nih zaman sekarang kan udah canggih. Zaman Rasul kenapa pakai tanah? Mungkin karena belum ada deterjen, karena belum ada sabun, belum ada sabun yang bisa menghilangkan bakteri lah. Sekarang kan sudah banyak Ustadz, yang iklannya katanya menghilangkan bakteri dan kuman sampai sekian puluh %. Ya. Nggak tahu benar apa bohong gitu ya. Iklannya sih begitu kan, bersihlah, mengangkat kotoran bakteri dan kuman sampai ke serat-serat kain. Iklannya begitu. Bisa nggak Ustadz kita 7 kali, salah satunya bukan dengan debu, cukup kita pakai sabun aja, sudah sah apa enggak? Nah, menurut sebagian ulama itu boleh dan bisa, karena tujuannya adalah membersihkan, menyucikan. Tapi mayoritas ulama mengatakan nggak bisa. Kenapa? Karena tadi kita sampaikan, pertama ilatnya dia adalah ta'abbudi. Ini ibadah nggak bisa diganti, ditukar dengan yang lain. Zaman Rasul memang tidak ada sabun, tapi sudah ada seperti sabun fungsinya untuk mengharumkan dan membersihkan anggota tubuh. Ya.
kayak dengan bidara misalnya dan yang semisalnya, tapi tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Rasul memerintahkan menggunakan debu atau tanah, berarti ini ta'abbudi, nggak bisa kita ganti, ini bagian dari ibadah, nggak bisa kita tukar-tukar dengan yang lain. Atau yang kedua, karena bakteri yang terdapat dalam liur anjing itu tak bisa dihilangkan dengan sabun, deterjen atau yang semisalnya, dia hanya bisa dimusnahkan dan dihilangkan menggunakan tanah. Jadi yang benar yang mana Ustaz? Bisa diganti sabun atau tidak? Dua-duanya benar karena memiliki landasan hukum dalam Kifayatul Akhyar misalnya dibahas itu. Tapi kami secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa itu tidak bisa diganti dengan sabun. Kalaupun dia mau pakai sabun silahkan, tapi tetap menggunakan tanah di salah satunya itu tidak bisa dihilangkan atau ditinggalkan. Baik. Lalu hadis berikutnya, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, telah berkata, fil hirrah. Hirrah ini kucing. Kalau kecil kucingnya Hurairah. Hirrah kucing besar, kucing kecil Hurairah. Makanya Abdurrahman bin Sakhr karena saking sayang dan cintanya sama kucing dikundiahkan namanya menjadi Abu Hurairah. Artinya bapaknya kucing. Bukan berarti beliau punya banyak kucing, waliyazubillah, punya anak kucing, bukan. Maksudnya beliau itu sangat sayang dan cinta kepada kucing, maka dia rawat, dia urus kucing itu. Berarti kalau Abu Janda Ustaz, bapaknya janda, oh itu Allah alam, kita nggak tahu. Mungkin dia ngurus janda atau tidak, nggak tahu itu. Nah, Abu Qatadah bertanya, ya Rasul, oke ini anjing nih, dia minum di bejana kita, dibuang airnya, kita cuci 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Sekarang gimana kalau kucing? Kucing juga sama ya Rasul, kadang kita kasih mangkok, dia minum pakai mangkok itu. Atau nggak kita kasih, dia naik ke atas ke meja, ada gelas berisi air, dia minum tuh, ya menjulurkan lidahnya itu. Atau di bak mandi, dia masuk ke kamar mandi, dia minum rupanya di sini Rasul. Ini gimana nih? Kita bersihkan juga atau enggak nih? Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha laisat binajis atau binajas. Sesungguhnya kucing itu tidak termasuk hewan najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang tawafin, selalu ada bersama kita, di sekeliling kita. Baik muslim atau non muslim, kucing tuh ketemu. Baik orang pelihara atau tidak pelihara, ada aja kucing. Kadang di masjid ada aja kucing tuh. Sehingga kata para ulama, seandainya kita diperintahkan untuk membersihkan media yang dijilat oleh kucing seperti kita membersihkan media yang dijilat oleh anjing, sangat kerepotan manusia ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, kucing tidak najis, baik fisiknya bahkan air liurnya nggak ada masalah. Kalau kotorannya gimana Ustaz? Kalau kotorannya najis. Kalau kotorannya najis. Ini pernah ada salah seorang guru kita menyampaikan ketika ditanya bagaimana dengan kencing dan mohon maaf kucing, itu najis apa enggak? Mengatakan tidak najis karena berdasarkan hadis ini, innaha laisat binajis, kucing tidak najis katanya. Nah, itu kita sampaikan najis kalau kotorannya. Yang Rasul sampaikan di sini, makanya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ditempatkan pas setelah hadis yang berbicara tentang air liur anjing. Maka ini korelasinya sama seperti itu. Jadi kalau kita baca syarahnya, kata para ulama, hadisnya adalah Abu Qatadah nanya dengan yang kita sampaikan tadi, karena Rasul bilang liur anjing itu najis sehingga harus dibersihkan sekian kali dengan salah satunya adalah tanah. Lalu dia punya bejana, kucing minum di situ. Lalu beliau nanya ke Rasulullah, ini gimana ya Rasul? Rasul bilang kucing tidak najis. Apanya? Liurnya. Adapun kotorannya, kencingnya najis. Mungkin kalau yang melihara kucing tahu ya, kucing itu dia punya teritorial. Jadi kalau kucing kita pelihara di rumah kita, dia akan mengambil momen, dia akan keliling di sudut-sudut itu, dia kencing di situ. Untuk apa? Untuk membatasi ini teritorial kekuasaan saya. Kalau ada kucing tetangga sebelah masuk ke teritorial saya, oh dia harus bayar pajak. Enggak ya, mana ada kucing bayar pajak. Tapi dia nggak boleh masuk gitu.
Karena apa? Ini wilayah kekuasaan dia. Kadang dia kencingnya ya di sudut-sudut aja itu, sudut rumah sini, sudut pojok sini, sudut pojok sini. Di lantai dia nggak peduli itu. Kecuali kalau sudah lama di rumah, sudah didik, nah dia mungkin dilatih, misalnya dia kencing keluar tidak di rumah. Tapi kucing tuh begitu, buang air kecilnya suka sembarangan. Maka kita mesti hati-hati, kita bersihkan. Ya. Jangan nggak apa-apalah, kucing nggak najis ini. Yang nggak najis liurnya, kencingnya najis. Lagi sholat lewat kucing, kencing dia misalnya di depan tempat sajadah kita, najis itu, jangan dipakai, harus cuci. Apalagi mohon maaf kotorannya, meskipun dia uruk di pasir itu tetap najis ya. Kalau keinjek, lagi jalan lewat, ya injek ranjau misalnya kan, ranjau yang tidak meledak, tapi bikin nggak bisa jalan dengan tegak juga itu. Gimana Ustaz, ini najis apa enggak? Najis, harus dicuci, harus dibersihkan. Tapi tidak najisnya seperti najis mughalazah. Dia najisnya mukhaffafah. Cukup kita cuci pakai sabun kelar. Enggak perlu sampai 7 kali. Salah satunya pakai turab atau pakai debu, enggak perlu. Itu berkaitan dengan air liur dari anjing ataupun kucing. Selanjutnya An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau telah berkata, jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatin minal masjid. Ya, ini baru pertama kali ketemu Anas. Taib. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya telah berkata. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik ini merupakan sahabi kecil, ya. Sahabat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau. Jadi ketika turun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, awal juz keempat surat Ali Imran itu Allah katakan lan tanalul birra, kalian tidak akan sampai pada puncaknya kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian miliki, yang paling kalian cintai. Nah, itu puncak kebaikan tuh. Mohon maaf ya, kebanyakan kita itu berbagi, memberi, infak sedekah yang sangat kita cintai atau yang sudah tidak kita sukai. Kebanyakan kita pasti yang udah kurang kita sukai itu kita sedekahkan. Yang masih kita senengin itu enggak. Misalnya nih, kita punya duit 1 juta, 100.000, 10.000. Yang besar peluangnya masuk kotak amal yang mana kira-kira? 1 juta, 100.000 apa 10.000? 10.000 Ustaz. Masih mending 10.000. Ada pilihan yang lain 2.000 Ustaz. Padahal pilihannya 1 juta, 100.000 apa 10.000? 2.000 katanya. Masuk kotak amal. Kenapa tidak 1 juta? Oh, kita lebih sayang dengan 1 juta. Kenapa enggak 100? 100 lumayan Ustaz. Yang 10.000, inilah 10.000 masuk. Ada musibah banjir, ada gempa longsor di satu wilayah, nauzubillah min dzalik. Kita ayo kirim bantuan. Apa yang mereka butuhkan? Ya pakaian, karena rusak rumahnya, banjir menenggelamkan barang-barang berharga, pakaian nggak ada. Maka mereka butuh pakaian ganti. Kita kirim. Itu kita pergi ke mall, kita beli baju baru, kita kirim ke mereka, atau kita buka lemari. Ah ini kayaknya udah kurang ini nih, ambillah. Ini kayaknya jarang dipakai nih. Ah ini kurang bagus nih. Itu yang kita berikan. Kayaknya sih kebanyakan model kedua ya. Ada yang pergi ke mall, pergi ke pasar, dibeli yang baru-baru, dikirim ada, tapi bisa dihitung dengan jari. Kebanyakannya, oh ini baju saya udah nggak pakai nih, ini jarang nih, oh ini udah kekecilan nih. Itu yang kita kasih. Kebanyakan kita begitu. Kata Rasulullah SAW, bagus. Tapi kata Allah itu belum sampai level tanalul birra, pada puncak level kebajikan itu belum. Nah, kalau kita bisa ngasih dari sesuatu yang sangat kita cintai, itu yang kita berikan, wah itu kita sudah sampai albirra, puncaknya kebajikan tuh. Kita punya satu yang sudah kurang kita senengin, yang satu masih seneng kita senengin nih, yang ini kita sumbangkan. Oh itu masya Allah luar biasa puncaknya itu. Maka begitu turun ayat ini awal juz keempat surat Ali Imran itu, para sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasul, saya punya sekian banyak harta. Dari semua harta ini yang paling saya cintai kuda ini ya Rasul. Kuda ini saya infakkan.
Yang satu datang, ya Rasul, saya punya sekian banyak harta, dari sekian banyak harta yang sangat saya sukai unta. Maka unta itu disedekahkan. Ya Rasul, dari semua harta yang saya punya, yang paling saya senang dan cinta itu adalah emas dan perak. Harta, uang maksudnya. Maka ini saya infakkan di jalan Allah ya Rasulullah. Satu lagi datang, ya Rasul, dari semua harta yang saya punya, kebun kurma itu yang paling saya sayang, paling saya cinta. Maka kebun kurma ini saya wakafkan. Luar biasa. Satu lagi datang, ya Rasul, saya punya emas dan perak, saya punya kuda, saya punya unta, saya punya kebun kurma, dan saya punya sumur. Di antaranya Abu Talha. Dari semua harta itu ya Rasul, yang paling saya cintai sumur. Karena kita pernah sampaikan di Arab sumur itu mahal. Orang gali tanah itu 100 meter gak ketemu air. Jarang sekali sumur. Kalau orang udah dapat air, punya sumur nih, oh itu ibarat kalau kita tinggal di Jakarta punya kontrakan 100 pintu, kipas-kipas aja tuh. Kalau kontrakan masih sebulan sekali bayarnya, air tiap kali ngambil bayar. Oh udah uncang-uncang kaki lah itu. Kata Abu Talha, kebun kurma saya suka, saya sayang, tapi panennya nggak setiap hari. Saya harus rawat, saya harus siram segala macam. Saya punya kuda, harus saya rawat, saya kasih makan. Saya punya unta gitu juga. Saya punya emas, harus saya jagain. Sumur ini nggak perlu saya apa-apain, tungguin aja orang ambil air, bayar, ambil air bayar. Nggak ada maintenance apa segala macam, nggak ada biaya perawatan, nggak ada. Tinggal tungguin aja, dapat duit. Maka dari semua harta, sumur ini yang paling saya cinta ya Rasulullah. Maka sumur ini saya wakafkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa tuh. Begitulah semua orang datang ke Rasulullah mewakafkan harta yang paling dicintainya. Datanglah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini jandanya Nadhr bin Haris. Ya Rasul, orang datang bawa unta, bawa kuda, bawa perhiasan, bawa uang, bawa kebun, bawa sumur. Saya gak punya itu semua ya Rasul. Hidup saya miskin. Saya adalah janda yang tidak memiliki harta apa-apa. Tapi saya juga ingin mendapatkan keutamaan yang Allah gambarkan dalam awal juz keempat itu. Saya ingin mendapatkan kebajikan. Maka ya Rasul, tidak ada yang saya miliki dalam dunia ini, dalam kehidupan saya. Suami sudah meninggal, harta gak punya, kecuali anak laki-laki saya. Nah inilah Anas bin Malik bin Hadis atau bin Nadhr ya. Malik bin Nadhr. Jadi kata Ummu Sulaim, saya tidak punya harta apa-apa kecuali anak ini. Anak inilah harta berharga yang saya punya. Maka anak ini ya Rasul, saya serahkan kepadamu. Masya Allah. Dia akan melayanimu ya Rasulullah. Semua hajat kebutuhan yang kau inginkan, bilang aja sama anak saya akan menyiapkan. Butuh air, nanti dia nyiapkan. Bersih-bersih rumah, nyapu segala macam, anak saya bisa. Cuma satu saja, tolong ajarkan dia tentang agama. Masya Allah. Tersentuh Rasulullah SAW. Betapa luar biasa seorang ibu nih. Dia tidak punya harta. Anak satu-satunya adalah harta yang dia sangat cintai. Itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Bukan dikasih maksudnya, diberikan untuk membantu keperluan Rasulullah agar Rasul didik, Rasul ajarkan agama. Maka kemudian Anas bin Malik, dia masih anak kecil itu, dipanggil Rasulullah, sini nak. Dipegang ubun-ubunnya, dimatakan pegang dadanya. Lalu Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma barik lahu fi rizqihi wa waladihi. Ya Allah, berikan keberkahan anak ini pada harta dan keturunannya. Luar biasa. Itu doa Rasulullah tuh. Karena ibunya nggak punya apa-apa, disedekahkan anaknya. Maka Rasul mendoakan anak ini supaya Allah berikan kelebihan harta dan juga diberikan keturunan yang banyak. Karena ibunya punya anak satu-satunya. Itu diwakafkan ke Rasulullah. Rasul doakan Allah berikan keberkahan harta dan juga keturunannya. Luar biasa, doa Rasulullah itu mustajab. Itu setelah besar Anas bin Malik ini selain alim ya, karena beliau berada di bawah pendidikan langsung Rasulullah SAW. Beliau ini sahabat yang Allah karunia keberkahan harta, kaya raya, punya harta banyak luar biasa. Bukan hanya harta, beliau juga memiliki keturunan yang banyak. Itu Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang usianya panjang, ya, hampir 100 tahunan usianya. Sebelum meninggal, itu anak cucu beliau itu lebih dari 100 orang. Masya Allah. Beliau
anak semata wayang dari Ummu Sulaim diberikan ke Rasulullah. Rasul doakan semoga Allah berikan keberkahan pada anak keturunannya. Itu sebelum meninggal anak cucunya 100 orang. Luar biasa. Dari berapa istri Ustaz? Itu jadi tanya. Ya, karena di zaman sahabat Rasulullah nikah lebih dari 1 biasa, 4 ya biasa di sana. Kalau sekarang biasa juga sebenarnya bagi yang berani, tapi bukan yang bisa, yang berani. Modal kuat, berani yang belum ada. Tapi Allah berikan keberkahan, anaknya banyak, hartanya berlimpah, anak banyak, harta berlimpah, masya Allah. Gak cuma itu, doanya beliau nih Anas bin Malik mustajab, masya Allah. Sampai pernah terjadi musim paceklik, kering, kebun kurmanya nih calon gagal panen. Kenapa? Kering di mana-mana, air sulit untuk menyiram pohon kurma ini. Maka laporlah ini pegawainya, Syekh, ini kemungkinan gagal panen. Kenapa? Ini kurma ini gak ada air sama sekali, kering, mungkin pada mati ini bisa. Langsung Anas bin Malik keluar rumah, beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Allahumma aghizna, Allahumma aghizna. Ya Allah turunkan hujan, turunkan hujan. Turun hujan langsung deras. Subhanallah. Mungkin hujan tadi ada yang angkat tangan juga tuh ya, minta hujan, turun hujan. Anas bin Malik itu doanya mustajab. Lagi terik panas begitu, dia keluar angkat tangan, turun hujan. Subhanallah. Begitu dicek sama pegawainya tadi, hujan itu hanya di sekitaran kebun beliau aja. Yang di lain nggak hujan. Luar biasa, masya Allah. Kadang kita ini sukses, kita ini berhasil jadi orang hebat, bukan semata karena usaha ikhtiar kita, tapi doa orang tua kita, keikhlasan orang tua kita. Anas bin Malik jadi alim, ulama, orang kaya, anak keturunannya banyak, doanya mustajab karena ibunya datang ke Rasulullah SAW dalam kondisi miskin, gak punya apa-apa, yang dia punya cuma Anas, anak semata wayangnya, tapi dia hibahkan, dia wakafkan, dia sedekahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang kemudian menjadikan anak ini tumbuh besar menjadi orang yang mulia dan sukses. Perjuangan ibunya tuh. Kita bisa seperti sekarang, jangan-jangan karena doa ibu kita, ayah kita di setiap malam, di sepertiga malam dalam tahajudnya menangis mendoakan kita. Kita bisa sampai sekarang mungkin adalah karena tangisan ibu kita berdoa memohon kepada Allah di saat kita tidak sadar, di saat kita masih anak-anak, di saat kita belum mengerti apa-apa. Maka kebangetan, terlalu kalau kata Bang Haji Roma, kalau ada anak mentang-mentang dia udah sukses, lantas dia tidak tahu terima kasih kepada orang tuanya, tidak mau membantu orang tuanya, cuek sama orang tuanya, dibiarkan orang tuanya terlantar. Bahkan yang lebih mengerikan, orang tuanya dibawa ke meja hijau. Ya Allah, kalau dibawa ke meja hijau ke Bebek Haji Selamat sih gak apa-apa lah ya, mejanya hijau tuh, makan restoran Bebek Haji Selamat ya. Dibawa makan, oke. Ini dibawa ke pengadilan, dituntut orang tuanya. Masya Allah. Ada yang cuma gara-gara sebatang pohon, ada yang gara-gara warisan, macam-macam lah. Masya Allah. Ini Anas bin Malik menjelaskan dan menjadi contoh buat kita. Menjadi orang sukses, menjadi orang begitu luar biasa adalah berkat doa ibunya, berkat keikhlasan ibunya, berkat kesungguhan ibunya. Maka Allah muliakan dia. Mudah-mudahan kita juga begitu nih. Kita sekarang menjadi orang yang mungkin mulia, punya pekerjaan, kehidupan kita alhamdulillah, rumah tangga kita masya Allah, kita punya anak sekarang, keluarga yang harmonis. Ini karena ada tangisan ibu kita dulu. Ini berkat tetesan air mata, berkat lantunan doa, lirih suaranya, memohon, menggetarkan arsy demi kesuksesan kita anak-anaknya. Maka kalau anak ini nggak tahu terima kasih ke orang tua, kebangetan lah, kebangetan. Taib. Nah, itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍah. Anas bin Malik ini di sini dijelaskan beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1286 hadis. Usianya itu lewat dari 100 tahun, meninggalnya di usia lebih dari 100 tahun di Basrah. Gak ada satupun yang berkurang dari anggota tubuhnya. Maksudnya kekuatan apa namanya? Fungsinya. Mata meninggal lebih dari 100 tahun gak rabun. Telinga meninggal di atas 100 tahun tapi tidak, mohon maaf, kurang pendengaran. Biasanya kan
Ya udah tua Ustaz, pendengaran udah berkurang, jadi ngomong mesti teriak, Pak udah makan. Padahal orang dekat. Kok kamu teriak-teriak sama orang tua? Bukannya teriak Ustaz, emang pendengaran udah berkurang gitu. Jadi ngomong agak tinggi sedikit. Kalau nggak ditinggiin nggak kedengeran. Anas bin Malik berkah tuh ya, sampai usia di atas 100 tahun pendengarannya berfungsi dengan baik, penglihatannya berfungsi dengan baik. Ya Allah, sahabat mulia ya. Orang kalau digunakan hidupnya dalam ketaatan kepada Allah berkah, fisiknya berkah, kesehatannya, umurnya, hartanya, anak keturunannya, masya Allah. Apa kata Anas bin Malik? Ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara Nabiy sallallahu alaihi wasallam bidanubi min ma fa uhriqa alaihi, muttafaqun alaihi. Kata Anas bin Malik, suatu hari datang Arabi. Arabi ini orang Arab Baduy, bukan yang tinggal di kota, tinggal pedalaman gitu. Mohon maaf, karena tinggal di pedalaman daerah akses terhadap pendidikan agak kurang, maka mohon maaf mereka agak sedikit apa istilahnya uncivilized lah, kurang beradab kadang ya, karena memang mereka tinggalnya ya jauh dari perkotaan, akses pendidikan, akses pengetahuan itu agak kurang gitu. Lewat dia di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu modelnya tidak seperti masjid kita ini. Masjid Nabawi terakhir Rasul meninggal itu ukurannya 50 kali 50 meter, nggak ada atapnya. Atapnya itu hanya 5 meter di depan, 5 meter di belakang, pakai daun atau pelepah kurma itu disusun-susun sampai 5 meter aja. Tengah-tengah itu kosong melompong. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Dindingnya itu nggak dari bawah sampai nutup ke atas. Dindingnya itu cuma sepinggang laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa. Semuanya begitu. Dia orang Arab Baduy ini, dia nggak tahu kalau itu masjid. Dia pikir itu rumah rusak, bekas rumah udah rusak. Begitu lewat kebelet pipis, dia pipis di pojokan itu. Ini sahabat yang lagi zikir, yang lagi duduk, marah luar biasa. Kencing di situ, sampai ada yang mengeluarkan golok, mau ditebas lehernya. Kata Rasul, jangan, biarin kencing. Tapi dia kencing di masjid ya Rasul, biarin sampai kelar kencingnya. Nah begitu selesai kencing, lalu Rasul bilang, bro, itu bahasa kita ya, bro, ini masjid, besok-besok kalau kencing jangan di sini ya. Sono boleh, sini jangan. Nih dari sini sampai sana, sampai sana, sampai sana. Ah ini masjid, tempat orang ibadah, tempat orang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ente jangan kencing di sini ya. Oh iya, mohon maaf, nggak tahu. Pergi dia. Lalu Rasul bilang, tolong kalian ambilkan air. Nah air di sumur yang wakaf Abu Talha itu, ambilkan air, siram pakai ember, siram. Nah ini akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Orang kencing di masjid itu gak diomelin. Kenapa? Karena orang ini gak tahu kondisi masjidnya. Tadi kita ceritakan seperti itu, lantainya pasir. Tapi kalau sekarang orang kencing di pojokan masjid, itu kebangetan Ustaz. Kan Rasul biarin aja. Dia nggak tahu. Gimana dia nggak tahu di masjid gedung begini kencing sembarangan? Nggak mungkin. Dia tahu itu, sengaja itu. Dia merusak kehormatan masjid. Masuk masjid bawa anjing, masuk masjid dia pakai sepatu tidak dilepas. Ini kurang adab, sengaja dia menginjak-injak kehormatan Islam. Ya mungkin dia sama kayak hadis ini Ustaz nggak tahu, mustahil. Ada pamflet besar masjid, ada pintunya, ada AC-nya, ada karpetnya. Masa dia nggak tahu masjid? Dia bawa anjing di sini, dia masuk masjid dengan pakai sepatu nggak dilepas. Nah, itu kurang ajar namanya. Nah, kalau kurang ajar masih mending ya, ada ajar tapi kurang. Ini nggak punya ajar nih, lebih parah daripada kurang ajarnya itu. Mohon maaf. Jadi akhlak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak dicegah langsung? Mohon maaf, karena kalau lagi kencing, kalau langsung dicegah, langsung dibentak, dua kemungkinannya. Pertama dia tahan berhenti kencingnya, nah itu berbahaya. Jadi kalau kita kencing kita tahan berhenti gitu, nah itu bisa berbahaya kepada kandung kemih. Ya. Bisa menyebabkan, bisa saja nauzubillah min dzalik, bisa kanker prostat atau semacamnya ya. Yang kedua, dia nggak tahan, dia lari. Mungkin kalau dia lari, mohon maaf, itu jadi nyepret kemana-mana. Mestinya dia cuma di pojok situ karena
diomelin, digertak, dia lari ke sini, akhirnya semua jadi kena air kencing. Maka kata Rasulullah, biarin sampai kelar dulu. Karena kelar di situ aja. Nanti cara nyiramnya gimana? Cara ngebersihinnya disiram aja pakai air, kelar udah. Gak perlu sampai dicuci menggunakan 7 kali air siraman, salah satunya menggunakan debu, gak perlu. Nah itu air kencing manusia menunjukkan najis, tapi najisnya tidak sampai seperti liurnya anjing, maka cukup disiram. Jadi kalau misalnya ada, Ustaz, kebelet kencing gak tahan, akhirnya begitu buka kena celana Ustaz, sah gak kita pakai sholat? Gak sah, najis itu. Gimana cara bersihinnya? Cuci aja pakai tanah, gak perlu ya, pakai deterjen boleh, gak apa-apa ya, tapi gak perlu pakai tanah. Nah itu menunjukkan bahwa air kencing manusia najis, tapi cara membersihkannya cukup disiram, kalau kena pakaian cukup dicuci tanpa perlu sampai menggunakan tanah. Nah ini merupakan akhlak adab baginda Nabi kita Muhammad SAW terhadap orang yang melakukan kesalahan. Beliau tetap bersikap lemah lembut, tetap bersikap santun, penuh adab dan penuh kasih sayang. Maka kita sebagai umatnya mestinya meneladani Rasul SAW. Jangan apa-apa langsung main bentak, apa-apa langsung main galak, main semprot. Tar dulu, ini orang ngerti apa enggak, ini orang paham apa enggak. Kalau belum paham kita kasih paham. Kalau sudah paham, baru kita tegur. Itu pun tetap tidak boleh dengan kata-kata kasar, apalagi umpatan, makian, kebun binatang semua keluar. Nah itu bukan akhlak seorang muslim. Baik, sampai sini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan siang yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bantu kita memahami syariat agama ini, dan kita dibantu oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa yang kita pahami dari syariat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan. Kita berharap mungkin sedikit amal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tapi mudah-mudahan yang sedikit itu Allah lipat gandakan pahalanya, sehingga Allah pantaskan kita masuk ke dalam surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.